dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada hari ini adalah credo. Credo itu syahadat dalam kalimat lain. Kalimat syahadat. Apa itu sebenarnya? Nah, subtema kita yang di pagi hari ini adalah bukan sekedar kalimat. Jadi syahadat itu bukan cuma kalimat. Credo itu bukan cuma apa yang keluar dari mulut kita saja. Makanya kalau ada orang yang percaya bahwa asal mengaku dengan mulutnya percaya maka ia selamat, salah itu saudara. Itu salah kalau potongan ayatnya cuma itu. Hari ini pagi ini kita akan belajar yang benar. Supaya kita tidak salah. Nanti sesi kedua manusia baru subtemanya. Saudara, credo berasal dari bahasa Latin yang artinya aku percaya. Jadi credo ini sebenarnya adalah pengakuan iman. Kalimat syahadat itu kalimat pengakuan iman. Ya. Nah, syahadat itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Syahadah yang artinya kesaksian atau pengakuan. Ya, pengakuan iman, ya. Setiap orang kan punya pengakuan iman masing-masing. Nah, kita yang bahas ini adalah pengakuan iman menurut Alkitab. Di perjanjian lama banyak sekali ekspresi dari pengakuan iman ini. Banyak sekali. Contohnya kita baca Mazmur 31 ayat 14. Kita baca salah satunya ya, Mazmur dari pasalnya yang ke-31 ayat 14. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Ini pengakuan iman. Aku percaya, credo. Kalimat syahadat, saudara. Ini salah satunya. Ada banyak sekali kalimat pengakuan iman di Alkitab. Ingat ya, kalau Tuhan huruf besar dalam terjemahan bahasa Indonesia, teks aslinya Yud He Waw He, YHWH. Dibaca Adonai, bukan Yehova atau bukan Yahweh. Bukan, itu panggilan populer. Kalau saudara mau memanggil secara populer ya silakan saja. Tapi kalau menurut Alkitab itu bacanya Adonai. Orang itu ya kalau sudah agamawi ya kaku pikirannya. Fakta pun ditolak. Ada orang yang ngotot sama saya, itu Yahweh Pak. Bukan. Teks aslinya bicara bukan Yahweh. Terus lari kemana-mana. Tapi terjemahan itu, teks asli. Tetap gak ngerti itu sampai hari ini, saya ngomong teks asli. Padahal bahasa Indonesia. Ya, orang tuh kalau sudah agamawi, sudah tumpul pikirannya. Akal budinya gak jalan. Agamawi akhirnya. Begitu, ya. Oke, ini salah satu pengakuan iman. Aku percaya ya Adonai. Aku berkata Engkaulah Allahku. Aku percaya ya Yud He Waw He. Ya, Engkaulah Elohimku. Begitu. Ini salah satu pengakuan iman. Di Mazmur 23 ayat 1 ini sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pengakuan iman tuh. YHWH adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. I shall not want. Jelas. Jadi kalau orang mengaku dengan mulutnya aku percaya Tuhan, pengen kaya, pengen ini, pengen itu, dia tidak mengerti firman. Itu menghina Tuhan sebenarnya. Sebab kalau Tuhan gembala kita, kita tidak ingin apa-apa lagi. Sudah cukup. Udah amin gak? Kok aminnya pelan? Masih pagi kali ya. Amin. Gitu. Amin, jangan pelan-pelan saudara. Sebab kita berkata yang suam-suam kuku dimuntahkan. Aminnya pelan, nanti ditolak Tuhan.
Amin. Gitu ya. Nah, contoh lagi Mazmur 28 ayat 7. Tuhannya selalu huruf besar nih, perhatikan baik-baik. YHWH itu. Ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Aku senang. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Itu ucapan syukur. Itu ucapan kalimat syahadat. Itu pengakuan iman di kitab Mazmur. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti maksudnya apa itu. Mazmur 62 ayat 7. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Tempat perlindungan kita ialah Elohim. Elohim yang mana? Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang namanya siapa? Yud-He-Waw-He, YHWH. Dibaca Adonai. Baca Adonai. Ya. Kita ikuti orang Yahudi asli yang ortodoks yang kerja di sinagog. Bukan yang tour leader. Bukan yang orang awam. Ya. Karena banyak sekali saya lihat itu nyanyian di internet, YouTube itu. Nyanyinya gitu, Yahweh gitu. Orang nggak ngerti ini. Itu KW itu. Yang asli itu Adonai gitu. Ya. Ini kita berdasarkan Alkitab saja. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ini adalah kredo yang fundamental. Yang sangat penting, yang sangat mendasar. Yang diucapkan oleh orang Israel 2 kali sehari minimal. Di pagi hari dan di malam hari. Ya, itu tadi yang kita dengar, itu salah satu variasinya. Lagunya. Kan sebenarnya kalimat syahadat ini bisa didaraskan. Daras itu apa ya? Apa itu ya? Dinadakan, dilakukan. Dalam bahasa Indonesianya lain apa ya? Mendaras itu ya. Mendaras, bermasmur, meresitasi, berpantun, menyanyi, memuji, semuanya. Ya. Kalau Bapak Ibu sekali-sekali coba ke internet, di YouTube, search Shema Israel. Itu adalah pengakuan iman orang Israel di Perjanjian Lama yang sangat fundamental, yang sangat amat penting, yang nomor 1. Ya, perhatikan baik-baik itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu. Satu, saudara. Gak ada Allah lain. Cuma satu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Shema Israel. Kalimat syahadatnya orang Israel, kredonya orang Israel, pengakuan imannya orang Israel di Perjanjian Lama. Itu, sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara. 2 kali sehari sebagai doa. Pagi dan malam hari. Makanya saudara nanti dengerin di YouTube. Itu bukan cuma dibaca biasa, pakai nada. Shema Israel, panjang gitu. Adonai, gitu. Itu namanya kredo, syahadatnya orang Israel. Ya, disebut Shema. The most fundamental expression of the Jewish faith. Yang paling fundamental dari iman Perjanjian Lama. Yang pertama, itu kita baca dulu. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esanya 1, jangan dirubah-rubah. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu, Tuhannya huruf besar. Kasihilah Adonai Allahmu, Elohimmu, dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini perintah Tuhan loh. Ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu dia. Shema Yisrael. Tapi zaman sekarang ada orang yang memelesetkan, yang ditaruh di dahi itu chip katanya. Banyak orang ngawur loh di dunia ini. Tapi diajarin gak mau. Gak mau belajar. Kayak orang mabok gitu. Yang ditaruh di sini tuh firman Tuhan. Kok chip? Gak ada chip. Tato, chip dan sebagainya itu. Ya, firman Tuhan yang ditaruh di tangan itu lambang apa yang dikerjakan orang itu. Cuma orang Israel mematuhi ini secara harafiah. Makanya ada namanya patam. Kotak hitam diikat, isinya kitab ulangan ini. Sesuai perintah Tuhan secara harafiah. Di pintu-pintu rumah ditulis, ditempelkan mezuzah namanya. Itu gulungan ayat ini. Ya. Nah, Shema Yisrael ini kalau kita perhatikan mengandung 3 hal minimal. Yang pertama, pengakuan akan keesaan Tuhan. Tuhan itu satu. YHWH. Elohimnya Israel. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Yang kedua, perintah untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap kekuatan, dengan segenap hidup kita. Itu perintah yang sangat mendasar. Yang ketiga, tugas kita mengajarkan pada anak cucu untuk melakukan hal yang sama, turun-temurun. 3 hal ini. Kau cuma punya Allah satu loh ya, jangan punya Allah lain. Ya. Yang kedua, lakukan. Itu, ajarkan ke anak cucumu. Ya, ajarkan ke anak cucumu. Kasih Tuhan Allahmu. Tidak ada yang lain. Itu inti daripada Shema Israel ini. Nah, kalau kita mengerti dasarnya ini, barulah pengakuan iman yang lain itu menyusul. Engkaulah gunung batuku, kekuatan dan keselamatanku. Tidak ada yang lain selain engkau, dan seterusnya. Intinya itu ini, Shema Israel. Dan itu benar sampai hari ini. Bapak Ibu, Kristen asalnya dari perjanjian lama. Ingat baik-baik ya. Jadi saudara, Shema Israel adalah bagian dari pengakuan iman kita juga. Bahwa Allah kita cuma satu, Bapa di surga. Ya. Kemudian, apalagi? Ajarkan itu sama anak cucu kita. Ajarkan itu sama anak cucu kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, itu inti daripada pengakuan iman. Pengakuan iman orang Israel ini. Hari ini banyak orang tidak setia sama Tuhan. Punya Allah lain. Yang namanya Mammon, yang namanya macam-macam. Apa sih Allah lain itu? Tidak hanya berupa patung. Allah lain itu sesuatu yang ditinggikan, yang dijunjung tinggi. Ada orang menjunjung tinggi uang kan, harta dunia. Ada orang menjunjung tinggi kekuasaan. Ada orang menjunjung tinggi kedagingannya, seks, bebas, dan sebagainya. Itu Allah lain itu. Pengakuan iman yang paling mendasar aja nggak diikuti sama banyak orang. Begitu kok mau selamat. Ya. Yang rusak itu orang yang ngajarin gini. Asal kau mengaku dengan mulutmu percaya, kau selamat, gak usah melakukan kebaikan apapun. Itu rusak itu. Itu ngerusak banget itu, ajaran itu. Nanti kita lihat fakta-fakta ini. Ya. Kata Shema ini, jangan diartikan dengan bahasa Indonesia. Oh itu artinya mendengar dengan telinga Pak. Bukan cuma itu.
Makanya kalau baca Alkitab itu harus tahu konteksnya, harus bisa merasakan nuansanya, harus bisa merasakan latar belakangnya, sastranya ini bagaimana waktu ditulis. Shema Israel, dengarlah hai Israel. Itu bukan perintahnya gini, dengar pakai kuping, udah. Bukan gitu. Dengar, perhatikan baik-baik. Responi itu artinya. Shema itu artinya itu, dengar dan responi. Responmu apa? Dengar tok percuma. Responi dan taati, itu arti Shema. Intinya. Kalau orang nggak mengerti itu ngotot, cuma dengar Pak selamat. Heran saya, orang nggak ngerti apa-apa bisa ngotot. Ya, Shema itu dengarlah, perhatikan baik-baik, fokuskan dirimu pada itu supaya kau mengerti dengan benar, lalu responi. Itu maksudnya, ya fokus, konsentrasi, dan responi. Jadi bukan cuma dengar dengan telinga, itu suatu panggilan. Panggilan kita semua untuk mengekspresikan iman kita dalam tindakan nyata. Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. Itu panggilan. Jadi kalau orang Israel teriak itu, Shema Israel. Itu manggil semua orang itu bukan supaya dengar di telinga. Ingat, Allah kita cuma satu. YHWH, Sang Adonai. Kasihi dia dengan segenap hidupmu. Itu teriak itu begitu maksudnya. Ajar itu ke anak cucumu. Jangan keturunanmu binasa. Ajari anak cucumu. Makanya Nabi Hosea 4 ayat 6, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Sang Elohim, Sang Adonai. Tapi sudah dengar loh mereka. Mereka dengar loh, setiap hari dengar. Tapi mereka nggak mengenal, nggak meresponi. Karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Elohim. Kenapa tidak mengenal? Karena engkau menolak pengenalan itu. Kata Hosea 4 ayat 6. Percuma kalian ke gereja semua tapi nggak meresponi. Cuma dengar tok, yes, amin, bagus khotbahnya. Tapi nggak meresponi. Percuma. Jadi kita harus mengerti Shema ini, dengar, fokuskan hidupmu untuk itu. Ajari anak cucumu, kasih Tuhan Allahmu, responi. Itu maksudnya. Ya, ada amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Shema ini secara liturgi dipakai pada masa Bait Allah kedua. Yaitu tahun 515 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Setelah itu kan Bait Allah kedua kan hancur, sampai hari ini nggak dibangun. Ya, itu. Inilah inti dan fondasi dari iman Israel dan yang terpenting dari semua doa-doa Yudaisme. Yang disebut agama Yahudi, agama Musa. Kalau dalam konteks kita perjanjian lama. Perjanjian lama benar, siapa bilang salah? Yang dibatalkan kan Taurat. Intinya tetap benar selamanya, wong itu hukum Tuhan. Kita harus mengerti itu. Jangan tidak mengerti. Ya. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Cuma satu. Shema ini dalam bahasa teknis disebut ortopraksis. Dalam bahasa teknis disebut ortopraksis. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu bukan cuma setuju di mulut, amin di mulut. Maksudnya adalah supaya kita menghidupi Shema itu. Menghidupi bahwa tidak ada Allah lain, cuma satu. Bahwa aku harus mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap semua seluruh hidupku. Dan itu harus kita ajarkan ke seluruh anak cucu kita. Sampai selama-lamanya. Itu. Jadi kita dipanggil untuk melakukannya. Makanya gak ada keselamatan tanpa perbuatan, gak ada. Karena itu perintah Tuhan. Lakukan itu, ajari anak cucumu itu. Yang paling penting ini. Yang lain itu sekunder. Kaya gak boleh, tapi ingat Shema Israel. Kalau orang menghayati hal ini, hidupnya akan beda.
Pasti beda. Pasti orang yang mengerti dia akan bilang begini, Tuhan gembalaku, itu lebih dari cukup bagiku. Ada amin? Pasti. Jadi saudara, ini saya tidak tahu kenapa jarang dibahas. Sema ini dengar, taati, lakukan. Itu loh artinya. Coba kita baca ya, Matius 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah masuk ke telinga. Dengar melalui pendengaran. Melalui pendengaran. Itu sebabnya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau konteks kita hari ini, firman Kristus. Itu pun harus diartikan seperti sema. Bukan cuma dengar, aku dengar firman, udah selamat nih. Bukan, seperti sema. Lakukan. Itu maksudnya. Ya, Lukas 7 ayat 32. Lukas pasal 7 ayat 32. Jangan sampai begini, banyak orang tuh saya perhatikan ya, ke gereja sih rajin, tapi perubahan hidupnya itu enggak signifikan. Berubah sih, tapi dikit banget gitu. Pelit banget kalau suruh berubah. Ya. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Kamu maunya apa? Enggak merespon maksudnya. Jangan sampai kita tidak merespon. Orang yang tidak merespon itu ya, seperti kita itu ngomong sama tembok. Manusia itu seperti buta dan tuli. Diajak ngomong ngerti, tapi enggak merespon. Kayak buta dan tuli seolah-olah. Ini mengerikan loh ini. Ini mengerikan nih. Makanya Shema Israel bagus sekali tuh. Tiap hari 2 kali pagi dan sore. Shema Israel gitu. Orang diingetin terus. Iya, iya Tuhan, iya Tuhan. Kita harus mengingatkan diri kita setiap hari. Mulai dari pagi sampai malam. Amin ya. Itu sebabnya setiap malam ada renungan malam. Supaya ingat terus. Supaya hangat terus. Jangan dingin. Makanya orang tidak boleh ke gereja cuman seminggu sekali. Masa hidup suci cuma 2 jam di gereja. Sisanya sekuler di dunia luar. Kan gak benar itu. Setiap hari dengerin renungan, potongan-potongan khotbah, ikuti online Bible study, aktif. Anggap aja saudara ini mahasiswa Alkitab. Anggap aja mulai sekarang ini saudara belajar firman. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali firman. Tuhan mati di kayu salib supaya firman-Nya sampai kepada kita dengan benar. Kalau orang gak mau dengar firman, gak bakalan selamat ya. Gak bakalan. Yang dimaksud selamat itu bukan cuma masuk surga ya. Berkualitas hidupnya. Mengerti untuk apa ia hidup. Coba. Setiap orang yang punya filosofi, perhatikan filosofinya. Ketahuan. Dari filosofinya kita sudah tahu ini, aduh ini kelasnya kok begini ya, udah Kristen udah lama kok gak ngerti-ngerti ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit iri hati, masih sombong, masih duniawi, males belajar, kerjanya gak jujur. Waduh, ini ciri-ciri buruk nih sebenarnya. Shema itu, dengar, taati, mengerti dengan benar, lakukan, hidupi. Hidupi sebenarnya lebih bagus kalimatnya. Bukan cuma lakukan, hidupi. Hidupi itu gimana ya? Kita hidup sesuai dengan
yang kita aminkan itu. Ya, amin saudara. Lawan katanya Shema. Saudara pernah lihat nggak ada gambar 3 monyet? Yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini. Pernah ya? Saya nggak sedang membahas itu, tapi kebetulan mirip. Lawannya Shema ini tutup telinga. Jadi kebenaran disampaikan dia tutup telinga. Nggak dengar gitu, kok dunia kok sepi ya, ditutup telinganya. Ya, seolah-olah tuli. Dengar sih, tapi seolah-olah tuli. Seperti tadi itu, kami meniup seruling, kamu nggak nari. Kami menyanyi kidung duka, kamu nggak sedih juga. Loh, kamu itu tuli, buta atau apa? Responnya mana? Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa, kau tidak mengasihi Tuhan. Maunya apa? Ya, tutup telinga, nggak mau dengar. Padahal mulai pendengaran itu iman dari pendengaran. Orang nggak mau dengar, dikasih tahu yang benar nggak mau dengar. Maunya dengar yang enak-enak. Bagaimana imanmu mau numbuh? Waduh, ini mengerikan nih. Seolah-olah tuli. Saudara. Ada orang yang sengaja tidak mau dengar. Ada. Sengaja tidak mau dengar. Jadi dia menulikan hidupnya. Dengar sih, tetapi seperti tuli. Percuma. Percuma yang seperti itu. Jadi akibatnya apa? Dia tidak meresponi panggilan Tuhan. Karena dia menutup telinganya. Figuratifnya menutup. Enggak ditutup sih sebenarnya. Makanya Tuhan berkata begini, kenapa sih kamu tidak mengerti bahasaku? Padahal Tuhan bicara dengan bahasa sehari-hari kan. Kan ngerti, seperti saya ngomong bahasa Indonesia gini. Bapak Ibu ngerti dong kalimat-kalimatnya ya. Nah, itu maksudnya. Tapi Tuhan bilang gini, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, itu dia. Maksudnya nggak ngerti maksudnya, bukan bahasanya. Tidak mengerti maksudnya. Tapi ingat ya saudara, kita memang harus menutup telinga kita terhadap berita bohong, terhadap hoax, terhadap ajaran yang sesat. Kalau itu salah kita tutup, nggak mau aku lakukan. Nggak mau. Kayak Shema tadi kan, dengar, perhatikan, mengerti, lakukan, hidupi. Tapi kalau lawan katanya aku tidak mau, ya kejahatan itu. Kita harus tuli terhadap dosa. Terhadap ajakan-ajakan berdosa. Terhadap ajaran yang salah. Jangan dengar. Kita harus sengaja tidak mau dengar terhadap ajaran yang salah. Ada amin? Yang kedua, mulutnya ditutup. Terhadap apa? Ada orang yang menutup mulutnya, males bicara. Emang bagus males bicara? Kalau kita disuruh Tuhan bicara, harus bicara, saudara. Kalau nggak disuruh Tuhan bicara, jangan bicara. Diam 1000 bahasa. Nggak bisa dipakai Tuhan. Yang terlalu diam, ayo belajar lebih cerewet dikit. Yang sangat cerewet dikurangi. Tutup mulutnya. Diplester dikit. Pas mau ngomong, keplester. Ya. Butuh latihan memang, karena udah biasa. Iramanya udah cerewet soalnya. Ya, jangan terlalu cerewet, jangan terlalu diam. Pas. Pas dibutuhkan, pas bicara. Kan gitu. Tapi kita harus menutup mulut kita rapat-rapat terhadap sesuatu yang buruk yang keluar dari mulut kita. Kan dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Nah, untuk kutuk ditutup. Untuk berkat keluarkan. Ingat, telinga ini ditaruh sini bukan jendela ini. Ini dipakai untuk mendengar. Ingat, mulut ditaruh di sini ini untuk bicara. Kenapa daun telinganya 2? Harus lebih banyak mendengar. Kenapa mulutnya 1? Jangan cerewet. Jangan banyak bicara.
Saya lagi bayangin kalau mulutnya di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oh dunia pasti ricuh banget dunia. Satu aja kita bingung kalau sama yang cerewet. Waduh, mau berhenti aja nggak bisa ngomong sama dia. Dia terus kayak senapan aja gitu. Saudara pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ini kok mau berhenti aja nggak bisa ngomong. Mau ngomong aja nggak bisa, bayangin. Dua. Gitu. Waduh. Pernah loh ada orang yang begitu ya. Telepon lama sekali. Saya mau interrupt nggak bisa. Saya taruh aja teleponnya. Udah. Habis dia, sorry sebentar. Nggak dianggap saya. Saya taruh aja udah. Setelah 10 menit saya cek kan. Loh masih ngomong dia. Gila. Ngomong sendiri ternyata dia. Gila. Hebat banget orang ini ya. Aduh. Ini kebangetan loh. Ada orang yang kebangetan emang. Nggak boleh begitu. Mulut ini milik Tuhan. Mata juga milik Tuhan. Ya kan? Kuping juga milik Tuhan. Kan gitu. Yang terakhir tutup mata. Kita tidak boleh tutup mata terhadap kesesatan. Harus dilawan. Kita tidak boleh tutup mata terhadap ketidakadilan. Terhadap kekerasan. Kita harus maju membela yang lemah. Kita harus membinasakan pekerjaan iblis. Nggak boleh menutup mata untuk itu. Amin. Makanya saudara, aktifkan diri saudara, ikut memikirkan bagaimana supaya banyak orang selamat. Gitu. Jangan semua ditaruh di mimbar sini. Saya kan seorang diri, udah gitu kurus lagi. Kita semua bersama-sama, ya. Masing-masing hebat pasti. Kemarin ada seorang ibu yang cerita, setiap malam Pak, renungan malam saya kirim ke seluruh grup. Bagus. Semua kirim aja semua. Bagus. Dunia ini penuh dengan ajaran yang salah. Makanya kita ingat sekarang, Shema. Ingat itu panggilan buat kita semua. Dengar. Hidupi yang kau dengar itu. Kebenaran. Itu maksudnya. Ya, jadi tutup mata. Tetapi kita harus buka mata. Terhadap banyak hal yang kebenaran. Yang memberkati dan sebagainya. Kita harus tutup mata untuk hal-hal yang tidak pantas dilihat. Ada amin? Banyak orang bukannya tutup mata, mencari-cari untuk dilihat. Yang gak pantas dilihat. Jangan. Gak usah cari aja, kadang-kadang muncul sendiri. Zaman sekarang. Muncul ya biasa aja, tinggal di-delete gitu. Jangan muncul di zoom. Tangannya biasa begini sih. Di handphone atau tablet itu kan biasa begini, nge-zoom. Otomatis. Jangan. Telinga, mulut, dan mata kita itu gunakan yang benar. Shema. Panggilan buat kita untuk meresponi kebenaran. Ya. Hidup kita cuma sekali loh saudara. Kalau kita tidak berterima kasih sama Tuhan. Waduh. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab nantinya. Banyak orang itu tidak terima kasih sama Tuhan. Lama-lama dia lupa diri. Aduh. Kita harus selalu ingat saudara. Persembahan kita itu gak banyak loh. Saudara mau kasih uang berapapun gak banyak di hadapan Tuhan itu. Ya. Yang Tuhan inginkan juga bukan uang kok. Kalau hati kita mengerti panggilan Shema itu, kita akan memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Orang yang mengerti panggilan ini, dia mengaku imannya bukan hanya dengan mulutnya, tapi terutama dengan perbuatannya, terutama dengan perasaannya juga. Perhatikan bagaimana seseorang memuji Tuhan dengan tulus. Di situ kita tahu ia meresponi Tuhan dengan benar. Di mana orang hidupnya tidak meresponi, kita sudah tahu. Memang dia tidak cinta Tuhan. Sebab cinta itu artinya respon. Ada nggak cinta yang nggak ada responnya? Aku cinta dia tapi nggak pernah merespon. Bohong itu. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan cari apa Tuhan yang harus kulakukan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan mengerti. Kita akan mengerti betapa kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau orang nggak mengerti bagaimana, kenapa aku harus berterima kasih? Waduh, itu parah itu. Kalau kita berterima kasih, buktikan lewat hidup kita. Ya, kalau kita katakan begini, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara, kita itu diingatkan berkali-kali, harusnya setiap hari, minimal 2 kali seperti orang Israel, pagi hari dan malam hari. Waktu kita bangun, kita diingatkan. Waktu kita mau tidur, kita harus diingatkan. Harus, saudara. Siapa tahu ketika kita tidur, kita tidak bangun lagi. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa, saudara. Kalau saudara sudah berusia lewat dari 40 gitu ya, pasti sudah merasa, belum tentu besok bisa bangun loh. Makanya kalau saya lihat orang usianya sudah di atas 40 tapi masih sombong ya, bodoh banget orang ini. Gak mengerti ya. Gak usah dikasih ke penyakit yang berat, gak usah. Saudara gak bisa pipis saja 2 hari. Kalau gak teriak-teriak pas, coba. Orang yang pernah mengalami pasti iya ya, gitu. Gak bisa pipis, gak bisa pup. Coba, kalau gak nangis-nangis teriak-teriak nanti. Begitu kok sombongnya, minta ampun ya. Kadang-kadang heran juga ya kita ya. Kita bertobat lagi ya saudara. Amin. Ya, kalau enggak ngapain? Saudara, ada banyak ayat yang mengatakan tidak ada Allah kecuali Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nanti dibaca sendiri ya, Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 32 ayat 39 ya. Dan tidak ada Elohim atau Allah kecuali YHWH. YHWH yang memperkenalkan diri kepada Musa itu. Ya. Nanti dibaca, ini kita baca Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dari dulu sudah begitu, saudara.
Ya. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Ini semua sebenarnya pengakuan iman loh. Semua kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah kredo atau syahadat. Tapi bukan sekedar kalimat. Saudara harus kalau baca begini, ini panggilan buat kita untuk melakukan hal yang sama. Untuk melakukan hal yang sama, tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Satu lagi, Yesaya 45 ayat 21 bagian akhirnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Clear banget ya. Kalau ada praktek-praktek tertentu yang kalau orang meninggal, dibisikin Shema Israel. Kalau orang meninggal gitu ya, saudaranya bisikin, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Makanya di gereja ini ada pengakuan iman yang sama. Nadanya saja yang beda kan? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Kalau sebenarnya ya, jangan setelah mati. Ketika seseorang terbaring di rumah sakit, matanya terpejam, kita ingetin. Ya. Kita ingetin, Saudara. Nanti dia kalau dengar itu lalu mendengar, ingat khotbah-khotbah ini, tenang jiwanya. Sebab Tuhanlah, tidak ada yang lain. Tuhanlah gembalaku, pelindungku, keselamatanku, batu karangku. Tidak ada yang lain. Ya. Amin, Saudara. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Nanti kalau ada yang sakit kita boleh bisik-bisik biar dia terhibur. Harusnya kita terhibur loh. Ketika kita sakit kan kadang-kadang pikiran kemana-mana ya. Di samping ada yang nyanyi. Yes, kuat tuh. Amin, Saudara. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Saudara, kalau kita dengar itu, ingat Shema Israel, panggilan buat kita. Supaya kita hidup dengan segenap hidup hanya untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Itu maksudnya lagu ini sebenarnya. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, itu cerita perjanjian lama. Kredo syahadat perjanjian lama. Bagaimana dengan hari ini? Masih sama. Sama, tidak berubah. Tapi semakin sempurna. Disinilah bedanya kekristenan. Ternyata Adonai Eloheinu, dia mengirim putranya yang tunggal ke dalam dunia ini. Putranya yang tunggal, saudara. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Adonai Eloheinu, Bapa kita itu tidak bisa dilihat. Manusia butuh sesuatu yang dilihat. Makanya banyak manusia menyembah patung-patung karena kelihatan lebih sreg. Itu sebabnya Sang Putra Tunggal Bapa turun ke bumi, memperlihatkan diri. Bapa tidak bisa dilihat. Kalau engkau mau lihat Bapa, lihatlah aku. Anaklah yang menyatakannya, yang menjelaskannya Bapa itu seperti apa. Kata Alkitab begitu. Shema Israel. Ada penjelasannya lebih lanjut. Rupanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya banyak orang selamat. Semua orang yang percaya kepadanya selamat. Tapi ingat. Shema. Dengar. Mengerti dengan benar. Responi itu panggilan. Berikan dirimu, seluruh hidupmu. Ajari anak cucumu. Jangan kau sendiri anaknya gak ngerti apa-apa. Ajari anak cucumu, keturunanmu. Penuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Maksudnya itu. Jadikan semua keluarga kita keluarga Allah di bumi. Dan selamanya sampai langit baru, bumi baru. Amin, saudara. Di perjanjian baru dijelaskan oleh Rasul Paulus. Bahwa tidak ada berhala di dunia. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Pasti Rasul Paulus sedang menunjuk kepada Shema Israel. Karena yang sama. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu mengerti gak kalimat ini? Allah yang Esa, Bapak kita itu, juru selamat kita itu, oleh Yesus Kristus. Karena dia menyelamatkan dunia ini. Mengirim anaknya yang tunggal oleh Yesus Kristus. Tuhan kitanya itu Yesus Kristus. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah pengakuan iman juga. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau baca Alkitab, itu isinya pengakuan iman semua itu. Hampir semuanya itu, banyak sekali. Ya. Nah, 1 Timotius 2 ayat 5. Ini inti daripada Shema juga ini sama. Tapi ini lebih sempurna. Lebih lengkap maksudnya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, ini pengakuan iman kita lebih lengkap. Ya. Nah, di kisah di Markus maksud saya. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Ini Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan waktu ditanya oleh orang Farisi ahli Taurat. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara bisa bayangkan gak? Tuhan Yesus ditanya oleh para ahli Taurat, orang Farisi, apa hukum yang terutama? Apa sih yang paling utama dalam hukum kita ini? Dalam Taurat itu apa yang paling utama? Dijawab oleh Tuhan Yesus. Yang paling utama adalah Shema Israel. Itu yang paling utama. Coba perhatikan kalimatnya. Jawab Yesus, apa saudara? Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang dimaksud Tuhan Allah oleh Tuhan Yesus? Menunjuk dirinya sendiri atau siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu ya, jangan gini, Tuhan itu pasti Tuhan Yesus. Lihat kalimatnya dulu. Kalimat yang ini maksudnya Bapa. Adonai Elohim. Itu Bapa. Ya. Barulah ayat berikutnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah hukum yang tidak pernah dibatalkan selama-lamanya. Tapi Taurat dibatalkan semua kecuali hukum intinya ini. Ya, ada amin ya semua ya. Hari ini masih banyak orang yang mau hidup menurut Taurat. Di YouTube komentar, ini apa ini? Taurat mau dibatalkan gitu. Ya kau hidup menurut Taurat aja kau. Jangan jadi Kristen. Kalau orang Yahudi saya mengerti Taurat. Karena memang diberi Taurat oleh Tuhan. Tapi kalau orang Kristen diberi Kristus. Ya, jangan hidup menurut Taurat. Tapi intinya dibawa oleh Tuhan sampai akhir. Bahkan disempurnakan. Itu sebabnya ya. Jadi kita sekarang ini ingat baik-baik kredo, syahadat, kalimat syahadat kita itu. Aku percaya. Di zaman gereja, di perjanjian baru itu pengakuan iman itu pasti tentang Bapa di surga. Pasti tentang Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup kita. Itu pengakuan iman orang Kristen. Beda dengan Israel. Kalau Israel cuma semai Israel. Tapi kalau kita semai Israel juga. Tapi ternyata Sang Adonai mengirim putranya yang tunggal. Ternyata hari ini Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Dari pengakuan iman kita, kredo kita sangat lengkap. Ya. Tapi setelah itu jangan dikarang-karang, Saudara. Ada banyak pengakuan iman di perjanjian baru. Nanti sesi 2 saja ya. Karena waktunya tidak cukup. Nah, dalam sejarah gereja, pengakuan iman ada banyak. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, konsili Nisea itu. Kemudian pengakuan iman Kalsedon, ada banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika kita sebelum mulai ibadah kan ditampilkan pengakuan iman rasuli. Nah, itu yang kita pakai pengakuan iman rasuli, Saudara. Tapi yang penting adalah, Saudara perhatikan pengakuan iman rasuli itu ya. Di situ terkandung semua Israel juga, tapi lebih lengkap ya. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Ingat baik-baik, itu bukan untuk dihafal saja, bukan untuk diucapkan di mulut saja, tapi untuk dihidupi. Katakan Saudara, untuk dihidupi. Dihidupi. Kalau enggak percuma. Percuma, Saudara. Setiap kalimat itu harus diresponi. Setiap kalimat. Ya. Contohnya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Siapa Allah? Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Kita tahu penciptanya Bapa, kan begitu. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Anak tunggal Bapa, jangan dirubah-rubah. Oh, Yesus itu Bapa. Enggak gitu. Harus dihidupi. Anak tunggal Bapa, Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Terus itu ceritanya itu jadi hidup kita. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah lakukan semuanya. Bapa di surga, Tuhan sekarang ada Roh Kudus dalam diri kita. Ayo sekarang. Jangan sampai berlaku yang Tuhan katakan, aku menuip seruling, kamu tidak menari. Aku menyanyi kidung duka, kamu gak nangis. Kamu maunya apa jadi? Gitu. Ya, kita mau belajar Saudara. Memiliki kalimat syahadat, kredo yang benar. Dan itu mencerminkan hidup kita sehari-hari. Barulah itu anak-anak Allah. Barulah itu kita bisa jadi keluarga Allah di bumi. Karena Tuhan datang supaya kita jadi anak-anak Allah. Bukan supaya yang lain. Gak ada tujuan lain. Supaya kita jadi anak-anak Allah. Itu aja. Ya. Amin Saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman sedikit ya. Nanti retreat tanggal 4 Juli yang sudah daftar, tolong jangan terlambat. Karena kalau terlambat tunggu-tungguan bisa berantakan nanti waktunya. Ya. Kita akan berangkat, bus berangkat dari sini. Ya, berangkatnya dari gereja loh Saudara. Jangan ditunggu di rumah ya. Ini bukan antar jemput. Kumpul di gereja ya. Jamnya jam 8.30 tepat kita berangkat. Tapi bisnya sudah ada jam 8.
Jam 8 sudah ada di gereja. Ya. Kemudian, tapi bagi yang terlambat minta maaf ya, kita tidak bisa tunggu. Kalau terlambat, cepetan telepon dulu. Kalau memang terlambatnya lama ya kita harus tinggal lah ya. Ketemu di sana saja. Ya, kalau terlambat banget. Makanya jangan terlambat. Yang penting lagi, saudara kalau ke gereja jangan bawa kendaraan. Nanti sini penuh berhari-hari orang bingung. Kok banyak sekali kendaraan gitu ya. Tidak perlu bawa kendaraan. Berangkat pakai kendaraan umum saja. Berangkat dari sini tenang jadi. Ya. Itu kemudian ya itu saja pengumumannya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, belajarlah berterima kasih, saudara. Persembahkan seluruh hidupmu. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan harta saja, tapi seluruh hidup kita, terutama hati kita. Amin, saudara. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik, Shema Yisrael, panggilan buat kita semua, dengarlah firman Tuhan. Mengerti dengan benar. Tutup telingamu terhadap pengajaran yang salah. Buka lebar-lebar terhadap kebenaran. Sebab iman timbul dari kebenaran. Pendengaran akan firman Allah. Firman Kristus. Tapi jangan cuma didengar. Mengerti dan taati. Responi dengan benar. Hidupi. Hiduplah oleh iman. Percuma pengakuan iman tanpa perbuatan nyata. Mulai sekarang jadilah anak-anak Allah yang semuanya, mulai dari perkataan sampai perbuatan kita, persembahkan seluruh hidupmu. Itulah ibadah yang sejati, mempersembahkan seluruh hidup kita yang berkenan bagi Tuhan. Amin, saudara. Ucapkan syukur, saudara. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku,
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk panggilan suci bagi setiap kami. Terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu juga di tempat ini. Kau pakai secara heran untuk mencapai banyak jiwa, menggapai banyak jiwa, menyelamatkan banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang meskipun belum sempurna tapi mereka melayani dengan tulus. Ajari mereka ya Tuhan, ajari kami semua untuk semakin hari semakin cerdas, semakin peka, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, hamba secara khusus juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau berkati mereka juga Tuhan, agar mereka jadi berkat kemanapun mereka pergi juga. Terima kasih Tuhan untuk juga jemaat-Mu dimanapun berada. Jadikan kami keluarga-keluarga Allah di bumi ini yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, sekarang kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat di dunia yang gelap ini, cerdas, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.